Ada sebuah legenda yang beredar di seluruh daratan Kekaisaran Wu, mengenai 9 rahasia kaisar kuno yang mengabdikan dirinya dalam mempelajari sihir dan ilmu bela diri. Kaisar kuno adalah makhluk terkuat di benua ini. Semua pengetahuannya diturunkan pada sebuah buku yang terpecah ke seluruh benua. Buku 9 Rahasia. Dengan mempelajari buku ini, seseorang dapat dunia surga dan bumi. Lalu keduanya akan berada pada kepalan tangannya. Dan sekarang buku ini berada di tangan seorang kaisar sihir, Zhu Yifan. Terlihat seorang pemuda sedang berlari ke dalam sebuah singgasana kaisar sihir. Ia bersujud dan berbicara dengan nada kerasnya, melaporkan kejadian apa yang ia lihat di luar saat ini. Ia melihat semua penjaga telah ditembus dan mati terbunuh. Ia khawatir sebentar lagi ketujuh kaisar sampai di kastil ini. Dengan nada santainya, Zhu Yifan berkata dengan sikap tenangnya, dan berjalan keluar kastil. Sesampainya di luar, Kaisar Sihir Zhu Yifan melihat banyak sekali pasukan mengepung. Dengan teriakan serahkan buku rahasia kuno. Dengan wajah remehnya, Zhu Yifan merasa tidak pantas prajurit semut berani melawannya. Zhu Yifan mendekat menghampiri. Seseorang dari pasukan musuh berteriak memperingati pergerakannya untuk pasukan prajurit. Dalam seketika, Zhu Yifan terbang dan melesat membunuh pasukan tersebut dengan sangat cepat. Tidak lama kemudian, Zhu Yifan melihat ketujuh kaisar sudah sampai di hadapannya. Salah seorang kaisar pedang pertama berbicara dan meminta Zhu Yifan untuk menyerahkan buku 9 rahasia kepadanya. Zhu Yifan mengakui bahwa kaisar pedang pertama adalah sosok yang sangat diakui kehebatannya di tempat suci. Namun ia masih meremehkannya dengan perkataan bahwa mereka masih belum bisa untuk membunuhnya. Zhu Yifan berkata, "Mengapa kalian repot-repot mencari kematian?" Salah seorang dari ketujuh kaisar memperingati bahwa seluruh tempat kudus adalah musuhnya sekarang, dan pasti ada yang bisa membunuhnya. Kaisar pedang pertama meminta buku 9 rahasia atas nama Tanah Suci. Kemudian pemuda di belakang Zhu Yifan khawatir dan memperingati Zhu Yifan kalau itu adalah kaisar terkuat di tempat kudus. Dengan nada tanya penuh keremehan, Zhu Yifan berkata, "Musuh seluruh tempat kudus. Bahkan menjadi penjahat pun aku akan menghancurkan kalian semua." Namun secara tiba-tiba, Zhu Yifan terkejut. Seorang pemuda yang berada di belakangnya menghunuskan pedang menusuknya menembus dada Zhu Yifan. Zhu Yifan berkata, "Aku sudah membesarkanmu dan mengajarimu sejak kecil, kenapa kau mengkhianatiku?" Pemuda yang ternyata adalah muridnya berbicara, "Tuan, meskipun Anda guru saya, Anda tidak seharusnya menggunakan buku 9 rahasia untuk diri Anda sendiri, dan mencegah saya menjadi pencuri. Anda bahkan tidak menunjukkannya kepada saya." Zhu Yifan berkata penuh tanya, "Kau mengkhianatiku hanya karena alasan seperti itu?" Zhu Yifan tertawa keras, dan berniat meledakkan dirinya bersama buku 9 rahasia. Zhao Cheng murid Zhu Yifan berkata sambil menjauh, "Buruk dia akan meledakkan dirinya." Zhu Yifan meledakkan dirinya sendiri, sehingga cahaya yang sangat terang keluar dari tubuhnya bersama dengan ledakan yang besar. Jiwanya terjatuh dari langit. Terjatuh tepat di atas salah satu seseorang yang tergeletak di tanah. Masuk melalui keningnya. Dan ia terbangun dengan kesadarannya. Zhu Yifan tidak menduga bahwa dirinya akan dihidupkan kembali di tubuh bocah ini. Tidak lama ia mendengar suara dari dalam hutan. Ia menghadap ke arah hutan.
Tiba-tiba ada 3 serigala yang berlari menghampirinya, hendak menyerang. Dengan wajah penuh emosi, Zhu Yifan berkata, "Berisik. Diam kalian." Seketika ketiga serigala berlari menjauh ketakutan serta semua hewan yang ada di sekitarnya. Zhu Yifan kini berjalan. Dan ia menemukan seseorang meminta tolong padanya. Zhu Yifan menoleh, merasa orang tersebut adalah orang yang dikenal pemilik tubuh barunya sebelum ia menggantikan jiwanya. Ia melihat kekuatan orang ini ada di lapisan kedua. Zhu Yifan mendekat. "Hei, apa yang kau lakukan? Kau bukan Zhuo Fan, siapa kau?" tanya seorang yang meminta tolong. Zhu Yifan menjawab sambil memegang kepalanya, "Kau benar, aku bukanlah dia. Aku adalah Kaisar Sihir Zhu Yifan." Teknik 9 rahasia, Drain Touch, dengan kekuatannya, Zhu Yifan menghisap kekuatan orang tersebut hingga orang tersebut mati. Kini Zhu Yifan bermeditasi untuk menstabilkan jiwa dan kekuatan yang baru saja ia ambil paksa dari orang tersebut. Hingga di pagi hari ia berdiri dan mengambil kain yang dikenakan orang tersebut. Ia tidak menyangka bahwa butuh waktu 1 malam untuk menyerap kekuatan tersebut. Ia mencoba kekuatannya, dari tangannya keluar kilatan petir, lalu ia lemparkan ke arah batu besar, dan dengan kekuatan itu, batu besar hancur berkeping-keping. Ia tersenyum dan berkata, "Kaisar Pedang, Zhao Cheng muridnya, tunggu saja kalian. Aku akan datang. Ketika aku kembali ke tempat kudus, itu akan menjadi akhir untuk kalian semua." Kini ia mulai bergerak melompati pepohonan. Ia sudah berhasil mengembangkan tubuh barunya dari 0 menjadi tahap 5. Dan ia sadar bahwa butuh waktu lama untuk kembali ke tempat kudus. Di tengah perjalanan ia terhenti, melihat seseorang sedang dikepung. Dari kejauhan ia mengamati. Ini adalah Pang Tongling, kepala penjaga keluarga Luo. Ia bicara, "Keluarga Sun. Dasar pengkhianat. Kalian sudah menipu kami." Ini adalah Sun Guanjia, pelayan keluarga Luo. Rekan satu keluarga dengan Pang Tongling yang kini telah merencanakan sesuatu terhadap keluarga Luo dan mengkhianatinya. Zhu Yifan dari kejauhan merasakan perasaan tidak enak di dadanya. Ia bingung apa hubungan keluarga ini dengan dirinya. Ia tidak ingin melakukan yang tidak perlu seperti ikut campur, lalu ia pergi dari tempat itu. Namun ketika ia pergi ia semakin merasakan perasaan itu dalam dadanya. Alur cerita komik Magic Emperor Chapter 1 telah berakhir. Kini Zhu Yifan telah bereinkarnasi ke dalam tubuh bocah tersebut. Dengan latar yang berbeda dan jalan yang berbeda, lalu seperti apa kelanjutannya? Kita nantikan video selanjutnya. Terima kasih.